Saya mengucapkan selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini kita belajar tentang tradisi suci dalam gereja Katolik. Yang pertama kita melihat pengertian tradisi suci. Kata tradisi berasal dari kata Latin yaitu tradition yang berarti diteruskan. Ini mengarah pada sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Dalam hal ajaran, tradisi dipahami sebagai penerusan ajaran dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, tradisi suci adalah penerusan ajaran suci dari generasi ke generasi berikutnya. Tradisi di masa lalu tetap dipertahankan karena dianggap tetap bermanfaat untuk masa sekarang dan yang akan datang. Kita coba melihat pesan yang terkandung dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 24 sampai dengan 25. Salah satu pesan yang terkandung dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 24 sampai 25 adalah tentang fakta bahwa masih banyak tanda lain yang belum dicatat dalam kitab suci. Tanda lain itu diantaranya perbuatan-perbuatan Yesus atau sikap hidup, pengajarannya, dan kepribadiannya. Itulah sebabnya Rasul Yohanes mengatakan, jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yang berikut kita melihat pesan yang terkandung dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 78. Salah satu pesan yang terkandung dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 78 adalah penerusan yang hidup itu atau tradisi suci itu berlangsung dengan bantuan Roh Kudus yang walaupun berbeda dengan kitab suci namun sangat erat berhubungan dengannya. Hubungan yang berikut kita melihat hubungan antara tradisi Yesus dan tradisi para rasul. Dalam ajaran Gereja Katolik, hubungan antara tradisi Yesus dan tradisi para rasul sangat erat. Tradisi para rasul adalah cara Gereja Katolik meneruskan dan mempertahankan ajaran dan praktik gereja yang berasal dari ajaran Yesus. Gereja Katolik menganggap dirinya sebagai pewaris langsung dari ajaran para rasul, dengan Paus sebagai penerus Petrus, salah satu rasul utama. Oleh karena itu, Gereja Katolik menghormati dan mengikuti kedua tradisi ini sebagai dasar iman dan praktiknya. Dengan kata lain, tradisi Yesus dilanjutkan dengan tradisi rasul, di mana para rasul mewartakan dan meneruskan kabar gembira tentang Yesus Kristus. Mereka yang percaya pada gilirannya meneruskan apa yang mereka dengar dan mereka terima. Yang berikut kita melihat hubungan antara tradisi kitab suci dan tradisi suci. Hubungan antara tradisi kitab suci dan tradisi suci adalah bahwa keduanya saling berkaitan dan saling melengkapi. Kitab suci adalah bagian dari tradisi suci, dan keduanya bersama-sama membentuk dasar iman Katolik. Sebagai contoh, banyak ajaran dan praktik dalam gereja Katolik didasarkan pada kitab suci, tetapi juga dijelaskan dan dikembangkan dalam tradisi suci. Dalam pengajaran Katolik, gereja memiliki peran otoritatif dalam menafsirkan kitab suci dan mengintegrasikannya ke dalam tradisi suci. Oleh karena itu, pemahaman Katolik tentang iman dan moralitas bersumber dari kitab suci dan tradisi suci yang saling terhubung. Kitab suci lahir dari sebuah proses tradisi yang panjang, dan Yesus pun hidup dan menjadi bagian dalam tradisi itu. Dalam pengajarannya, Yesus seringkali merujuk pada hukum Taurat dan kitab para nabi yang ditafsirkan secara baru. Yang terakhir adalah contoh tradisi dalam gereja Katolik. Beberapa contoh tradisi suci gereja Katolik adalah syahadat para rasul atau aku percaya yang masih dipercaya, masih diimani oleh gereja Katolik. Yang berikut masa Advent, perayaan Natal, Jalan Salib, masa Prapaskah, perayaan masa Paskah, Tri Hari Suci,
dan lain-lain. Sekian dan terima kasih.